Kalian pernah gak sih di PHP-in? Atau punya rencana tapi cuma wacana? Zaman sekarang, kadang-kadang janji dianggap remeh. Tapi, di satu buku yang baru aja aku baca kemarin, aku nemuin satu peradaban yang menganggap janji itu nyawa. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Bilqis Takielsa. Ngomong-ngomong soal peradaban, apa sih yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata jahiliyah? Emang benar sih, banyak hal-hal kejam yang mereka lakukan. Tapi di samping itu, ternyata mereka sangat menghargai etika, sastra, dan kehormatan loh. Oleh karena itulah, mari kita lihat berbagai sisi peradaban bangsa Arab pra-Islam berdasarkan sumber buku yang telah saya baca, yaitu buku Sejarah Kebudayaan Islam. Dahulu kala, di wilayah semenanjung ujung barat daya benua Asia, Mekah, yang terdiri atas gurun pasir yang amat panas dan gersang, disebut sebagai masa jahiliyah. Berasal dari kata jahala yang berarti peradaban yang disebut kebodohan. Pada masa itu, kebiasaan mengembara membuat orang-orang Arab hidup bebas tanpa terikat hukum dan aturan. Karena masyarakatnya masih menganut ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail. Agama tersebut bernama Hanifiyah. Hanif berarti lurus, karenanya ajaran tauhid amat melekat di hati kaum Quraisy yang semakin lama semakin mengalami banyak perubahan dan muncul berbagai ajaran agama baru. Sampailah di masa kekuasaan Jurhum. Amr bin Lu'ay al-Khuzai dari keturunan Khuza'ah berhasil meruntuhkan kekuasaan Jurhum dan membawa ajaran baru, yaitu menyembah berhala. Tapi kenapa sih ajaran tersebut bisa diterima dengan mudahnya oleh mereka? Ternyata usut demi usut itu disebabkan perkataan yang mengatakan barang siapa yang meninggalkan kota Mekah harus membawa batu dari tanah haram, dan mereka juga harus tawaf melilingi batu di setiap tempat persinggahan mereka. Aku yakin kalian juga pasti udah familiar sama nama-nama berhala yang ada pada masa ini. Mulai dari Hubal. Hubal merupakan berhala terbesar yang terbuat dari batu akik merah dan ditempatkan di sisi Ka'bah. Lalu ada Al-Latta ditempatkan di Taif, Al-Uzza di Hejaz, dan Manat di Madinah. Jadi, di balik peribadatan yang rumit, masyarakat Arab punya dua gaya hidup loh. Masyarakat Baduy hidup berpindah-pindah sembari mengembala ternak di daerah subur seperti Taif. Sementara itu, ada pun masyarakat kota atau Ahlul Hazar yang hidup menetap dengan mata pencaharian dominan berdagang. Setiap tahunnya, mereka melakukan dua perjalanan dagang besar. Yang pertama ke Syams di musim panas, dan yang kedua ke Yaman di musim dingin. Selain pandai berdagang, ternyata masyarakat Arab juga dikenal sangat pandai bersyair, dan seringkali syair mereka berisi sanjungan terhadap kedermawanan. Mereka pun sangat menghormati tamu, bahkan rela mengorbankan harta demi memuliakan tamu yang datang. Keberanian membela pendirian adalah harga mati bagi mereka. Mereka enggan mengubah pendirian yang sudah melekat dalam diri, dan satu hal yang paling mereka pegang ialah janji sama dengan hutang yang wajib dibayar. Mereka sangat benci, ingkar pada janji. Bahkan, janji dianggap sebagai aib terbesar. Dan dalam kisahnya, Hani bin Mas'ud Asy-Syaibani rela membinasakan keturunannya sendiri demi sebuah janji. Wah, menarik ya. Ternyata dari peradaban jahiliyah, ada sisi negatif dan positif yang bisa kita ambil sebagai hikmah. Mudah-mudahan wawasan ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Tapi kita bisa mendapatkan semua ilmu pengetahuan itu tidak lain dari kemampuan literasi. Jadi, aku mau ngajak teman-teman buat meningkatkan minat literasi. Tapi aku cuma suka baca novel. Nggak apa-apa dong. Justru dari suka jadi biasa. Meskipun awalnya terpaksa, setiap langkah adalah kesempatan berharga. Jujur aja, karena aku suka menulis cerita, kesan aku membaca buku yaitu seru. Karena aku dapat menceritakan kembali dan lebih memahami materinya.